Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan kedua mata kuliah toksikologi klinik yaitu perundang-undangan narkotika dan psikotropika. Nah, di sini narkotika didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa hingga menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga merupakan salah satu obat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan, bidang penelitian dengan tujuan pengembangan ilmu, pendidikan, dan penerapannya. Kemudian perkembangan Undang-Undang Narkotika dimulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, di mana ekspor impor narkotika, menanam, memelihara papavir, koka, ganja, dan lain sebagainya masih diizinkan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di dalam perkembangannya pada tahun 1997 diterbitkan Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22, di mana di undang-undang ini menyatakan bahwa narkotika dalam undang-undang digolongkan menjadi 3, yaitu golongan 1 yang terdiri dari 26 jenis, golongan 2 yang terdiri dari 87 jenis, dan golongan 3 yang terdiri dari 14 jenis. Dalam undang-undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Undang-undang ini juga mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan, rehabilitasi medis, dan sosial. Kemudian dalam perkembangannya diterbitkan kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk penggolongannya tetap digolongkan menjadi 3 golongan, tetapi terdapat perubahan, yaitu pada golongan 1 terdiri dari 65 jenis, golongan 2 86 jenis, dan golongan 3 tetap 14 jenis, dan juga dilampirkan mengenai prekursor. Prekursor ini merupakan bahan pembuatan narkotika dan psikotropika. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 dilakukan perubahan penggolongan narkotika yang sebelumnya itu golongan 1 terdiri dari 65 jenis, maka di sini golongan 1 terdiri dari 114 jenis, golongan 2 91 jenis, dan golongan 3 terdiri dari 15 jenis. Nah, adanya perkembangan undang-undang narkotika ini tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan dari narkotika yang sifatnya narkotika yang golongan 1 itu kan yang paling berbahaya, sampai golongan 3 itu yang tingkat bahayanya menurun. Nah, penggolongan ini, perkembangan undang-undang ini lebih bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dari penggolongan narkotika sendiri. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan undang-undang ini, dari golongan 1 yang awalnya itu terdiri dari 26 jenis, kemudian direvisi pada tahun 2009 itu kan meningkat menjadi 65 jenis. Kemudian yang pada tahun 2014 meningkat lagi semakin banyak jadi 114 jenis. Jadi lebih banyak narkotika yang penggunaannya itu dilarang seperti itu. Kemudian ini yang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang penggolongan narkotika paling awal ya dibagi menjadi 3, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kalau yang golongan 1 itu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Nah, golongan 1 ini merupakan golongan narkotika yang paling berbahaya, sehingga dia cuma diizinkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi
bisa digunakan untuk tujuan penelitian saja, tapi tidak boleh digunakan untuk terapi atau bahkan dikonsumsi. Karena apa? Karena dia potensinya ini sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Jadi sifat adiktifnya itu karena sangat tinggi, maka dari itu dia masuk dalam golongan 1. Ya, kemudian yang golongan 2 itu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada morfin dan petidin. Nah, golongan kedua ini dia memiliki khasiat untuk pengobatan, tapi dia digunakan sebagai pilihan terakhir. Kalau masih ada yang lain yang masih bisa digunakan untuk pengobatan, yang golongan 2 ini tidak disarankan seperti itu. Kemudian kalau untuk ilmu pengetahuan tadi golongan 1, baik golongan 1, golongan 2, golongan 3, kalau kebutuhannya untuk ilmu pengetahuan itu masih diizinkan ya untuk penelitian. Tapi untuk yang pengobatan nomor 2 ini boleh digunakan tapi sebagai pilihan terakhir. Kemudian narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini dia berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein. Nah, di sini narkotika golongan 3 ini sama halnya dengan narkotika golongan 1 dan 2. Kalau untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, untuk penelitian dan lain sebagainya, dia diizinkan. Tapi untuk golongan 3 ini lebih banyak digunakan dalam bidang terapi atau pengobatan. Jadi kalau misalkan golongan 3 ini masih bisa digunakan, masih bisa diatasi, penyakitnya itu bisa diatasi oleh narkotika golongan 3. Nah, maka narkotika yang golongan 2 itu tidak perlu digunakan seperti itu. Jadi yang golongan 3 ini efek adiktifnya itu lebih ringan daripada golongan 1 dan golongan 2. Kemudian ada narkotika, ada psikotropika. Nah, menurut Undang-Undang Psikotropika nomor 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat yang baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, karena namanya kan psikotropika ya, psiko berarti berkaitan sama psikis. Berarti kalau psikis berarti kan hubungannya sama susunan saraf pusat. Nah, perubahan-perubahan kalau dia dikonsumsi maka dapat menyebabkan perubahan-perubahan psikis pengkonsumsinya seperti itu. Kemudian tujuan pengaturan di bidang psikotropika ini adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kemudian mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap psikotropika. Jadi biasanya kalau psikotropika ini lebih digunakan untuk pengobatan untuk masalah atau kasus-kasus yang berkaitan sama gangguan psikologis ya, gangguan psikis seperti itu. Kemudian ini ada perkembangan undang-undang psikotropika. Juga kalau undang-undang psikotropika ini yang pertama diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengatur tentang penggolongan, produksi, peredaran, tata cara ekspor dan impor. Berhubung obat-obat psikotropika ini dibutuhkan dalam pengobatan, maka di dalam undang-undang ini juga diatur kebutuhan dan pelaporan penggunaan obat-obat psikotropika oleh lembaga yang berhak. Dalam undang-undang ini juga diatur perlunya peran masyarakat di dalam pengawasan peredaran dan penggunaan obat-obatan psikotropika. Penyalahgunaan obat-obat psikotropika dia termasuk kategori tindakan kejahatan. Oleh karena itu di dalam undang-undang ini juga diatur tentang pidananya. Kemudian berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2015 memasukkan tambahan yaitu tambahan senyawa zulpidem ke dalam psikotropika golongan 4. Jadi ada perubahan dengan penambahan
senyawa baru ke dalam golongan psikotropika. Kemudian undang-undang psikotropika ini juga mengatur produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor, impor, pengangkutan, transit, pemeriksaan, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, penggunaan psikotropika dalam rehabilitasi, pemantauan prekursor, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, serta peran masyarakat, kemudian penyidikan dan ketentuan pidana. Nah, undang-undang psikotropika ini lebih dalam perkembangannya dia kan lebih ditekankan lagi dengan tujuan untuk mengurangi peredaran psikotropika, baik itu di dalam kebutuhan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Nah, di sini lebih ketat lagi untuk kebutuhan pengobatan itu kan dia harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Lebih ketat tujuannya juga untuk mengendalikan peredaran psikotropika di masyarakat. Nah, kemudian ini kalau narkotika tadi dibagi menjadi 3 golongan, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1 itu sama halnya narkotika ya, golongan 1 itu berarti yang paling tinggi efeknya ya, paling tinggi bahayanya. Jadi psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan di dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya di situ ada katinon, LSD, sama psilosibin. Kemudian psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, dan lain sebagainya. Jadi amfetamin, metamfetamin ini kan yang paling sering disalahgunakan ya di masyarakat seperti itu. Kemudian psikotropika golongan 3 adalah psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Kemudian contohnya di sini ada amobarbital, kemudian ada flunitrizepam, dan lain sebagainya. Kemudian psikotropika golongan 4 adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah diazepam. Kemudian ada fenobarbital. Nah, dari penggolongan psikotropika ini kita tahu bahwa kalau golongan 1 ya, baik narkotika atau psikotropika golongan 1 itu tidak boleh digunakan untuk terapi. Kemudian kalau yang narkotika tadi kalau golongan 2 itu boleh digunakan untuk terapi, tapi efek ketergantungannya juga masih sangat tinggi, sama dengan psikotropika juga seperti itu yang golongan 2. Kemudian yang membedakan di situ ada kalau narkotika golongan 3 tadi kan dia banyak digunakan untuk pengobatan ya. Kemudian kalau psikotropika golongan 3 ini juga bisa digunakan untuk pengobatan tapi dia memiliki efek ketergantungan sedang. Kemudian yang golongan 4 dari psikotropika ini yang paling banyak digunakan untuk pengobatan. Jadi banyak digunakan, banyak bisa dibeli di apotik ya, tentunya dengan resep dokter. Seperti itu untuk yang psikotropika golongan 4. Kemudian berdasarkan penggunaannya, di sini ada jenis-jenis psikotropika. Ya, yang pertama adalah antipsikosis. Jadi dia obat yang dapat menekan fungsi-fungsi psikis dan mengurangi gangguan jiwa seperti halusinasi serta menormalkan perilaku. Kemudian anti-ansietas, obat tambahan pada terapi cemas dan ketegangan mental. Kemudian antidepresan, mengatasi depresi dan mengurangi depresi yang timbul.
Kemudian psikotogenik, yaitu yang dapat menimbulkan atau kelainan yang dapat menimbulkan kelihayan tingkah laku, halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan alam perasaan, serta dapat menimbulkan psikosis. Jadi, gangguan-gangguan psikologis itu ternyata kan banyak jenisnya. Termasuk kalau kalian itu insomnia, nggak bisa tidur, nah itu berarti kan ada salah satu gangguan psikologis di situ. Kalau nggak bisa tidurnya terus-menerus, nah itu berarti perlu konsultasi ke psikiater. Kemudian biasanya untuk obat-obat psikologis ya golongan-golongan narkotika atau psikotropika yang digunakan untuk pengendaliannya. Kemudian ini kalau penggolongan psikotropika berdasarkan efek farmakologinya. Berarti yang pertama depresan, memperlambat fungsi otak normal. Biasanya ini obat-obat golongan trisiklik, kemudian ada halusinogen, dapat menyebabkan perubahan persepsi atau perasaan. Kemudian ada opiat, dapat menghilangkan rasa sakit yang sangat kuat. Kemudian ada stimulan, dapat meningkatkan mood atau mood booster, ya, meningkatkan perasaan baik gitu. Termasuk kalau kita merasa depresi ya, putus asa seperti itu. Nah, itu berarti termasuk dalam gangguan psikologis. Kalau merasa depresinya terus-menerus ya, berarti harus konsultasi ke psikiater sebelum timbul efek-efek atau gangguan psikologis lainnya yang lebih berat. Kemudian ini ada narkotika, ada psikotropika, ada prekursor. Nah, prekursor itu bahan pemula atau bahan baku biasanya. Bahan kimia yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan, baik pada industri farmasi, industri non-farmasi, sektor pertanian, ya untuk pembuatan pestisida dan lain sebagainya. Kemudian banyak digunakan juga untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk bahan-bahan yang kalian gunakan di lab itu kan juga banyak yang prekursor, bahan baku untuk pembuatan baik itu obat atau senyawa yang lain yang dapat menimbulkan efek ketergantungan ataupun gangguan efek ketergantungan atau menyebabkan toksik ya, menyebabkan toksik bagi tubuh. Nah, itu peredaran prekursor untuk itu dia harus juga dikendalikan. Nah, seperti kasusnya kalau yang beberapa tahun terakhir ya, yang 2 tahun yang lalu hits itu kan yang ini ya pembuat perakitan bom. Nah, itu kan juga bahan-bahannya dari bahan-bahan prekursor ini, bahan-bahan kimia prekursor. Untuk itu kalau nyari bahan kimia itu kan mesti agak susah, harus izinnya ada banyak izin yang harus dilewati seperti itu. Kalau kita mau beli terutama bahan-bahan prekursor ini mesti kita harus memberikan surat pernyataan sebagai end user atau pengguna terakhir, yang artinya bahan yang kita beli itu tidak boleh dijual lagi ke orang lain. Nah, tujuannya pembuatan end user itu tadi juga untuk mengendalikan penyebaran prekursor, karena prekursor ini kalau yang pandai buat ini mensintesis jadi bahan jadi obat narkotika atau psikotropika, nah itu kan berbahaya sehingga prekursornya juga harus dikendalikan. Kemudian ini perkembangan peraturan tentang prekursor. Nah, prekursor pun juga diatur di dalam undang-undang ya. Ada Undang-Undang Nomor 35, kemudian kemudian dipertegas lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010. Tujuan pengaturan prekursor ini yang pertama melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor, kemudian yang kedua mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor, yang ketiga mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor, dan yang keempat menjamin ketersediaan prekursor untuk industri farmasi, industri non-farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini tujuannya pengaturan prekursor, selain untuk mencegah peredaran prekursor juga untuk menjamin ketersediaan prekursor. Untuk industri farmasi kan butuh ya buat obat. Nah, kenapa kalau industri itu diizinkan lebih mudah mendapatkan prekursor? Karena kalau industri kan
ada perizinannya ya, perizinannya jelas. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan di lab-lab kalian. Nah, itu kalau misalkan nggak ada bahannya untuk praktikum kan juga kita yang susah. Maka dari itu tujuan dari peredaran prekursor ini juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah penggolongan prekursor. Jadi kalau narkotika tadi dibagi menjadi 3 golongan, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, prekursor dia dibagi menjadi 2 golongan. Nah, kemudian kesimpulan dari materi perkuliahan hari ini yaitu yang membedakan antara narkotika sama psikotropika. Yang pertama, narkotika itu zat yang dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya kesadaran, dapat menghilangkan rasa sakit, tapi dia dapat menyebabkan ketergantungan. Kalau psikotropika itu zat yang dapat mengatur atau mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan perilaku ya yang berkaitan sama psikis. Kalau psikotropika itu dia juga dapat menyebabkan ketergantungan. Kemudian kalau prekursor itu bahan pembuat atau bahan baku dari baik itu sediaan farmasi, bahan yang merupakan golongan narkotika psikotropika atau bahan kimia yang lainnya yang dapat berbahaya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.